tema 2 kelas 6. Oke, di sini kita akan sedikit melihat tentang dilihat di gambar dulu. Nah, hewan apa ini? Betul sekali, ini adalah hewan kelelawar. Nah, cuma di sini kita akan membahas tentang teks laporan. Nah sebelum itu marilah kita berdoa bersama untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Seperti biasanya marilah kita memulai doa dengan menyanyi seperti biasa. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, satukan keduanya, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah melihat video ini, siswa dapat menjelaskan apa itu teks laporan, kemudian siswa dapat menyimpulkan isi teks laporan tersebut. Nah, silakan dilihat pada gambar lagi berikut kelelawar. Di sini anak-anakku Bapak harap menyimak dengan apa yang Bapak sampaikan. Bapak akan membacakan teks laporan tentang sebuah fakta terhadap kelelawar ini. Simak baik-baik. Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. 1. Kelelawar merupakan hewan mamalia. 2. Tubuh kelelawar sangat bersih. Dan yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Nah, kemudian yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. Wah, lama sekali. Kemudian yang kelima, kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada goa justru akan mensterilkan ekosistem karena pada kotoran tersebut berupa bakteri dari organisme lain menguntungkan makhluk hidup. Nah, kemudian yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari atau hewan nokturnal. Nah, itu tadi teks laporan dari Bapak. Dan teks laporan ini adalah teks yang sudah diteliti oleh penyaji gitu. Nah, jadi teks laporan ini adalah teks yang sudah diteliti. Nah, itu tadi cerita atau penjelasan fakta tentang kelelawar dari teks laporan Bapak. Harap disimak. Kemudian Bapak ingin anak-anak Bapak di rumah itu menuliskan kembali apa saja fakta yang ada tentang kelelawar ini. Bapak ulangi. Untuk tugasnya, silakan anak-anak Bapak tulis teks fakta tentang kelelawar tersebut yang telah Bapak sampaikan tadi. Sedikit ini ada gambarnya, silakan anak-anak Bapak baca. Nah, kemudian mungkin itu saja yang materi kita pada kali ini. Sebelum itu Bapak ingin menampilkan sebuah video yang mungkin akan menambah wawasan kepada anak-anak Bapak. Still about teks laporan hasil pengamatan. Sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, maka terlebih dahulu kita akan melakukan yang namanya pengamatan. Pengamatan dapat dilakukan terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Buah-buahan, tempat rekreasi, binatang, bahkan semua hal yang ada di sekitar kita dapat kita amati. Maka kita kembali lagi kepada pengertian laporan teks pengamatan. Laporan teks pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung yang disebut dengan fakta,
untuk menginformasikan kepada orang lain. Sebuah laporan hasil pengamatan terdiri dari 1. Nama kegiatan, 2. Lokasi, 3. Waktu, 4. Objek, dan 5. Hasil pengamatan. Sekarang kita mempelajari topik kedua, menyimpulkan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kamu menyimpulkan, ketahuilah terlebih dahulu arti kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Sedangkan kata kunci adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kunci atau penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Sebuah teks laporan hasil pengamatan terkadang memiliki banyak sekali informasi yang membuat kita sangat sulit untuk menemukan inti dari informasi tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berlatih untuk menyimpulkan informasi dari sebuah teks laporan hasil pengamatan. Membaca keseluruhan teks dengan seksama. Mencatat setiap informasi penting dari teks tersebut. Mencatat kata kunci pada laporan. Membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Mari kita berlatih bersama-sama. Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Adapun kata kunci yang sering kali muncul pada teks ini adalah kebun binatang. Berikut adalah informasi yang bisa kita kumpulkan. 1. Kebun Binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. 2. Kebun Binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. 3. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. 4. Luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. 5. Kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan. 6. Di dalam kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Maka kesimpulan akhir yang bisa kita peroleh dari paragraf tersebut adalah kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Mari ulangi sekali lagi bersama dengan Miss Tina. Kebun Binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. So this is the end of the class. Demikianlah langkah-langkah dalam membuat sebuah kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan. Semoga kamu dapat memahami dengan baik. Thank you for watching. See you. Oke, itulah tadi video tentang teks laporan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Kemudian Bapak selalu berpesan kepada anak-anak Bapak selalu jaga kesehatan di rumah karena ini masa-masa pandemi. Oke, dan kalau mau keluar itu silakan menggunakan maskernya. Yang mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sedikit menyimpulkan lagi bahwasanya teks laporan itu adalah teks yang sudah diteliti. Untuk lebih lengkapnya silakan dilihat di layar. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membacakan doa. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, satukan keduanya. Marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan pulang, hati-hati terhadap